Prabowo Subianto terus-menerus melebarkan sayapnya di panggung dunia. Pak Prabowo nggak pilih-pilih negara dalam menjalin hubungannya di luar negeri. Salah satunya ada Selandia Baru yang saat ini sangat akrab dengan Indonesia. Bahkan kedua negara ini siap bahu-membahu demi memajukan masing-masing negara. Hubungan baik ini langsung mendapatkan tanggapan dari berbagai media asing. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Bapak Prabowo luar biasa banget ya. Semenjak Indonesia dipegang oleh Bapak Prabowo, banyak sekali negara-negara asing yang ingin bersahabat dan membangun bisnis dengan Indonesia loh ya. Tidak seperti yang sebelumnya. Kita lanjut. Pertemuan baik kedua pemimpin negara. Prabowo Subianto menjalin persahabatan hampir dengan semua kepala negara. Sudah tak terhitung berapa kali RI 1 ini bertemu dan berdiskusi dengan para pemimpin dunia. Agenda kenegaraan Pak Prabowo biasanya membahas soal peluang kerjasama dengan sejumlah negara. Begitu juga saat sang presiden pernah bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru. Pertemuan Pak Prabowo dengan Christopher Luxon ini pun berlangsung dengan hangat. Kedua komandan negara ini berkomitmen untuk menjalin hubungan yang lebih harmonis. Keren, Pak Prabowo pun menyebut Selandia Baru sebagai sahabat sekaligus mitra strategis Indonesia. Saya ingin menegaskan kembali komitmen untuk melanjutkan hubungan baik ini, meningkatkan kerjasama dan persahabatan kedua negara kita, ucap RI 1 ke Pak Christopher. Sang pemegang tampuk kekuasaan bumi Aotearoa pun merasa tersanjung. Christopher Luxon mengaku sangat antusias untuk berkolaborasi dengan Pak Prabowo. Pemerintah kami sangat menantikan hubungan yang lebih kuat dan mendalam dengan pemerintahan baru Anda. Kami sangat antusias dengan arah yang akan ditempuh Indonesia di bawah kepemimpinan Anda, timpal sang PM. Pertemuan ini rupanya bukan cuma membahas persoalan ekonomi. Pak Christopher juga memuji pemerintah Indonesia yang sudah mau membebaskan Mark Mertens. Usut punya usut, warga Selandia Baru pernah disandra oleh TPNPB OPM. Kelompok bersenjata ini menyekap pilot Susi Air selama 20 bulan. Namun pemerintah Indonesia sukses membebaskan sang pilot dengan pendekatan tanpa kekerasan. Hal ini pun langsung menuai pujian tinggi dari Christopher Luxon. Kami sangat menghargai upaya dari Pak Prabowo dan seluruh pemerintah atas apa yang telah kita capai. Ini merupakan pembebasan sandera dengan hasil yang sangat baik, terang sang Perdana Menteri. Pujian untuk Prabowo. Sudah datang ya, pujian-pujian. Prabowo Subianto juga dibanjiri pujian berkat langkah strategis beliau di sektor ekonomi. Bagaimana tidak, sang presiden selalu menomorsatukan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Kehebatan pria 73 tahun ini dipuji oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Dia mengatakan masa depan Indonesia semakin cerah di bawah kepemimpinan Prabowo. Saya mendengar bahwa Anda sangat ambisius membangun negara Anda, dan saya menyukai itu. Kami sangat antusias dengan arah kebijakan di bawah pimpinan Anda. Dan kami melihat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Selain itu, Prabowo juga dinilai sebagai kunci dari pertumbuhan ekonomi di Nusantara dan ASEAN. Perekonomian Indonesia merupakan salah satu negara yang tumbuh paling cepat. Dan kami membutuhkan Anda sebagai pemain kunci dan pemimpin di ASEAN. Luar biasa. Politisi 54 tahun ini sudah melihat berbagai kebijakan ekonomi Prabowo yang terbukti merakyat. Terbukti politisi Gerindra ini sukses menekan laju inflasi di tanah air. Sebab Prabowo menitik beratkan mekanisme pengendalian inflasi yang baik disertai dengan mewujudkan swasembada pangan. Saya minta mekanisme pengendalian inflasi ini dilanjutkan. Selain itu, sekali lagi saya tegaskan, kunci dari pengendalian inflasi adalah swasembada pangan, tegas Prabowo. Bahkan baru-baru ini, RI 1 membatalkan kenaikan PPN 12%. Alhasil langkah-langkah ini terbukti menekan inflasi tahunan hingga 1,57%. Supaya jelas, kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah saja, ucap Pak Prabowo dengan tegas. Keren loh ya, Indonesia semenjak dipegang oleh Bapak Prabowo, banyak sekali negara-negara tetangga ataupun Eropa yang ingin bergabung dan bersahabat dengan Indonesia, menjalin bisnis
antara Indonesia dengan negaranya, karena memang suatu negara itu yang dilihat adalah pemimpinnya, Lur. Kalau pemimpin yang berani tegas dan juga punya pemikiran yang luas, apalagi Bapak Prabowo adalah seorang ekonom yang luar biasa kalau menurut gue, Lur. Karena memang Bapak Prabowo tanpa jadi presiden pun kekayaannya sudah melimpah, Lur, ya, karena dia memang masih bisa memanage ekonominya sendiri. Karena itu Bapak Prabowo kalau menurut gue sangatlah pintar dalam menjalani memanage ekonominya sendiri. Apalagi sekarang Bapak Prabowo menerapkan itu di negara Indonesia ini, ya, dengan ketegasan dan keberanian dari Bapak Prabowo. Semakin banyak aja negara yang ingin bergabung karena memang mereka melihat sepak terjang dari Bapak Prabowo sendiri yang luar biasa, loh, kalau menurut gue. Itu satu kebanggaan dan juga satu penghargaan yang luar biasa buat bangsa Indonesia dari negara-negara lain. Dan di sini pun Bapak Prabowo tidak memandang bulu, ya, maupun itu negara yang adidaya dunia ataupun negara yang sedang terpuruk atau negara miskin, tetap Bapak Prabowo mengangkatnya untuk menjadi sahabat atau partner bisnis, ya, dari negara ke negara. Luar biasa. Kita lanjut. Hubungan Indonesia dan Selandia Baru. Persahabatan Indonesia bersama Selandia Baru tercatat sudah dibangun dalam waktu yang lama. Kedua negara ini mulai melakukan kerjasama sejak tahun 1958. Artinya, negeri Kiwi sudah menjadi salah satu negara sahabat selama 67 tahun. New Zealand bahkan disebut menjadi negara Oceania yang paling dekat dengan Indonesia. Banyak kesepakatan bilateral yang sudah terjadi di antara kedua negara. Contohnya seperti kerjasama di Indonesia, Aotearoa New Zealand Geothermal Energy Program. Dilantiknya Prabowo juga diprediksi akan menghasilkan banyak kerjasama baru antara kedua negara. Pasalnya Presiden Indonesia ini memang dekat dengan sosok Christopher Luxon. Ditambah lagi kesepakatan bersama Selandia Baru nggak pernah sekalipun merugikan Indonesia. Apalagi sudah ada berbagai bidang yang menjadi kolaborasi antara kedua negara. Sebut saja seperti di bidang perdagangan di mana New Zealand siap meningkatkan kerjasama hingga 55 triliun rupiah. Wow. Jumlah ini bahkan lebih tinggi 40% dibanding kesepakatan era Joko Widodo. Produk-produk tumbuhan seperti sawit dan karet menjadi komoditas yang diekspor Indonesia. Belum lagi penjualan kopi asal Nusantara berhasil meraup keuntungan sebesar 6 juta US dollar di negeri Kiwi. Baru-baru ini juga Indonesia dan Selandia Baru menyepakati tentang kerjasama di bidang energi. Bahkan pemerintah negeri Kiwi disebut menyiapkan dana hibah sebesar 147 miliar untuk Indonesia. Program ini diharapkan dapat menciptakan energi ramah lingkungan bagi kedua negara. Apalagi kerjasama ini diharapkan dapat menurunkan tingkat polusi bagi Indonesia maupun Selandia Baru. Gila, loh, investasinya bukan main-main, ya, 5 triliun. 50 triliun itu bukan duit sedikit, loh, ya. Segitu percaya Selandia Baru kepada Indonesia setelah dipegang oleh Bapak Prabowo itu sangat luar biasa, loh, ya. Dia mau menanamkan modal dengan jumlah yang luar biasa kalau menurut gue, Lur. Dan ternyata emang Selandia Baru dan juga Indonesia itu sudah lama menjalin hubungan, Lur, ya. Dan juga pada era Jokowi, waktu pada era Jokowi tidak sebanyak ini investasinya, Lur, ya, kepada Indonesia. Tapi sekarang luar biasa banget dengan jumlah yang jumbo. Bapak Prabowo berhasil menerima investasi 50 triliun, itu sangat luar biasa kalau menurut. Luar biasa. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Pertemuan Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Selandia Baru mendapat sorotan media lokal negara tersebut. Mereka menilai hubungan kedua negara akan semakin erat di masa depan. Sebut saja media staf yang menyebut RI1 yang menjadi salah satu prioritas untuk ditemui oleh Christopher Luxon di KTT APEC. Pertemuan bilateral bersama Luxon adalah Presiden Peru Dina Boluarte. Kemudian Luxon juga bertemu dengan Presiden baru Indonesia Prabowo Subianto serta Presiden Vietnam Luong Chuong sebelum mengadakan pertemuan informal dengan Joe Biden. Media asal Australia juga menyorot hubungan ekonomi kedua negara yang semakin berkembang. BIF Sentral menyebut negeri Kiwi bisa menjadi salah satu negara importir sapi bagi Indonesia. Oh, sapi, ya. Pemerintah Indonesia kemungkinan besar membuka pasarnya untuk impor ternak hidup dari Brazil dan Selandia Baru. Lapor kanal berita BIF Sentral. Gemuk-gemuk, ya, Lur. Sementara itu, kanal New Zealand Herald memberikan pujian kepada Prabowo.
Kanal berita ini menyebut makan siang gratis sebagai program unggulan yang revolusioner. Prabowo Subianto menjadi presiden inovatif dengan kebijakan-kebijakan seperti makanan gratis untuk anak-anak sekolah. Bunyi laporan New Zealand Herald. Ditambah lagi, media lokal Selandia Baru ini juga terpukau dengan implementasi makan siang gratis. Pasalnya, program ini terbukti memberi berbagai inovasi seperti susu dari ikan. Tahukah Anda bahwa ada inovasi susu yang terbuat dari ikan? Anda bisa saja menikmati susu ikan kod di dalam sereal Anda atau smoothie dari susu ikan sarden, jika para inovator makanan di Indonesia berhasil melakukannya. Iya Lur ya. Indonesia semenjak dipegang oleh Bapak Prabowo Subianto, semakin banyak sekali negara-negara lain yang ingin berinvestasi atau bergabung dengan Indonesia karena mereka percaya dengan ketegasan dan kepandaian, kepintaran Bapak Prabowo. Mereka percaya kalau misalnya investasi di negara Indonesia tidak akan gagal Lur ya, karena memang Bapak Prabowo sendiri tegas. Dan para koruptor pun pasti akan ketar-ketir kalau misalnya mau bermacam-macam di era pemimpinan Bapak Prabowo, karena Bapak Prabowo sendiri sudah menegaskan dia tidak akan memandang bulu untuk para koruptor yang masih nekat berkorupsi di era kepemimpinannya. Mungkin itulah yang jadi daya tarik dari negara-negara asing yang ingin bergabung dengan Indonesia Lur. Dan juga Bapak Prabowo menegaskan di sini Indonesia akan selalu semakin ke depan Lur ya, dan tidak ingin mundur lagi ke belakang. Dan Bapak Prabowo sendiri di sini dikatakan oleh negara-negara asing adalah presiden yang inovatif, yang punya kecerdasan di atas rata-rata, dan juga ide-ide mengembangkan negaranya itu dengan sangatlah luar biasa Lur ya. Sehingga menjadi bahkan dikatakan sebagai kunci di Asia Lur ya. Negara kunci di Asia nanti Indonesia bakalan jadinya. Karena Bapak Prabowo sendiri dengan baru beberapa bulan kepemimpinannya sudah menjadi membuat gebrakan-gebrakan di negara-negara luar negeri Lur ya. Itu sangat dahsyat kalau menurut gua. Gimana kalau menurut kalian tentang Bapak Prabowo dan berita ini Lur? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Sekian reaction dari gua kali ini, kurang lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.